Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua ya masih barusan selesai waktu subuh di Belanda. Kali ini sebelum beraktivitas pagi gua ingin ya bikin konten tentang reaksi Erik ten Hag setelah pertandingan semalam waktu Belanda, Omonia menghadapi Manchester United. Gue sudah bikin reviewnya. Terima kasih yang sudah ikut serta dalam live komentarinya. Skor 2-3. Langsung aja apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag. eh ya apa namanya, campuran dari penampilan di babak pertama. Erik ten Hag mengatakan awal pertandingan yang sangat bagus, awal pertandingan yang sangat bagus. Di 30 menit pertama kita sangat baik. Kita punya beberapa peluang menghadapi sebuah tim yang sangat kompak dalam bertahan ya. Ini tidak mudah, sepakat gue. Lalu kita membuat kesalahan dan untuk 10 menit kita sangat buruk. Ini tidak bisa terjadi. Kita harus bisa mengambil tanggung jawab. Pertama, dengan tidak memberikan gol seperti itu. Lalu bagaimana kita harus mengatasinya? Kita harus tetap kompos, kita harus tetap bersama-sama sesuai dengan rencana dan bermain sesuai dengan posisi kita. Disinggung tentang impact dari pergantian. Ya, tentu saja ini menyenangkan. Pertama-tama kita butuh pergerakan yang lebih. Kita butuh lari di belakang ya. Runs in behind. Itu adalah hal pertama. Dan setelahnya pergantian memiliki impact di dalam gol-gol yang kita ciptakan. Saya sangat happy untuk Marcus dan juga Anthony Martial yang masuk. Juga Luke Shaw. Saya harus mengatakan memiliki impact dalam pertandingan. Tempo tetap tinggi dan ada banyak movement dan juga lebih banyak kemampuan atau ability untuk membuat efek dari terjadinya gol. Lalu tentang kembalinya Martial. Saya ingin melakukannya dengan sangat hati-hati karena dia memiliki precision yang sangat baik. Lalu juga 10 menit melawan Atletico Madrid, dia merasakan cedera. Lalu dia kembali menghadapi Liverpool. Setelahnya mengalami cedera lagi. Saya tidak bisa memaksanya. Saya harus melakukannya dengan sebuah rencana. Dan saya mencoba untuk melakukannya saat ini. Tapi sangat jelas saya sangat happy atau saya sangat senang ya dengan penampilannya. Semua pergantian memiliki impact yang sangat bagus dan itu seperti apa yang saya harapkan dari pemain di bangku cadangan. Anda tidak bermain dengan 11 pemain. Kita punya 5 pergantian. Jadi setiap pergantian harus siap. Malam ini merupakan contoh dari yang kita bisa dapatkan. Ini yang menarik nih setelah ini. Pengaruh Cristiano Ronaldo di atas lapangan. Bagaimana Erik ten Hag melihat Cristiano Ronaldo di atas lapangan? Saya pikir 2 peluang pertama tendangan yang dia lakukan, lalu juga ada penyelamatan yang bagus dari kiper lawan. Dia punya beberapa peluang, dia juga menciptakan beberapa peluang. Dia berada di pergerakan yang bagus. Dan dia juga menghasilkan ya atau menyediakan gol untuk Marcus Rashford. Jadi dia punya impact di dalam pertandingan ini. Itu yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Kemenangan yang penting di grup E. Ya tentu saja ini memberikan kita posisi yang lebih baik di dalam grup. Kita harus memenangkan grup ini, itu juga sangat jelas. Lalu disinggung juga tentang away fans ya. Kita selalu mendapatkan support yang sangat besar. Seperti yang Anda katakan, 1.100 fans support kita dari Inggris. Dan juga banyak fans di Siprus. Dan sebagai Manchester United, Anda ingin memberikan mereka penampilan yang terbaik. Mereka juga merupakan panggung di pertandingan. Ketika mereka melihat Manchester United, tapi juga melihat
perkembangan yang harus dilakukan. Kita belajar sangat banyak, setelahnya kita bisa berhasil. Dan itu yang harus kita lakukan. Dia juga punya komentar tentang proses. Ini merupakan sebuah proses, sebuah project dan sebuah proses. Kita tahu itu dari awal. Kita harus memberikan setiap hari yang terbaik dari kita. Kita harus bisa berkembang setiap hari. Dan juga sesekali kita harus ada kemunduran ya. Kita harus bangun lagi, dan itu yang saya minta dari squad kita. Kita harus berjalan, harus berjalan terus, dan setiap kali kita belajar sebuah pelajaran, dan kita harus memberikan yang terbaik. Menjadi baik tidak cukup buat saya, dan sejauh ini kita masih belum baik. Kita lihat di hari Ahad, kita seharusnya bisa lebih baik, dan itu yang kita lakukan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kita harus memberikan banyak intensitas. Itu adalah pembeda yang sangat besar antara Manchester City dan kita. Kita meminta kepada skuad dan pemain-pemain kita untuk mengambil tanggung jawab dari hal tersebut. Lalu disinggung tentang melawan Everton di hari Ahad. Kita tidak punya banyak momen untuk latihan ya sebelum pertandingan. Tapi ini seperti kayak pemanasan. Hari Ahad kita harus siap untuk sebuah pertandingan, sebuah pertempuran bahkan di sana. Ini tentang intensitas. Harus lebih banyak lagi dan harus lebih baik lagi. Ketika Anda membandingkan dengan hari Ahad kemarin menghadapi Manchester City, itu merupakan pelajaran besar untuk kita. Kita harus membawa lebih banyak lagi intensitas di dalam pertandingan, seperti menghadapi Manchester City dan nantinya juga menghadapi Everton. Ini sama. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat keras. Kita harus siap untuk itu. Lalu disinggung juga tentang recovery-nya di Siprus ya di hari Jumat. Ya, karena ini hal yang terbaik untuk recovery dan juga mempersiapkan untuk pertandingan di hari Ahad. Ya, kurang lebih demikian dari Erik ten Hag. Kalau menurut gua, Erik ten Hag nampak menyinggung 3 hal ya. Yaitu nomor 1 adalah bagaimana pergantian yang dilakukan ini tepat. Jadi pemain yang masuk, Luke Shaw, Anthony Martial, dan juga Marcus Rashford, kesemuanya memberikan impact ke dalam pertandingan. Kenapa? Karena mereka siap. Dan ini yang diharapkan oleh Erik ten Hag, bahwa semua pemain tidak hanya 11 di atas lapangan, tapi juga yang duduk di bangku cadangan ini siap. Dan ini menurut gua hubungannya dengan kedalaman skuad. Kedalaman skuad secara kualitas. Manchester United di beberapa posisi punya kedalaman tersebut ya. Di sektor sayap, di sektor penyerangan ya, sayap serang maksud gua, dan beberapa posisi di tengah dan juga mungkin di belakang, seperti contohnya bek kiri karena ada Malaysia, ada juga Luke Shaw. Tapi di beberapa posisi Manchester United sayangnya tidak punya hal demikian, sehingga Manchester United hanya bisa mungkin melakukan improvisasi seperti yang dilakukan oleh Erik ten Hag, yang menurut gua ya inilah pelatih butuh hal tersebut. Tidak hanya ketika kita kekurangan pemain segala macam lalu kita mendatangkan pemain atau membeli pemain. Tidak. Faktanya sampai dengan bulan Januari kita tidak bisa mendatangkan pemain baru. Jadi harus memaksimalkan. Salah satu memaksimalkan adalah dengan ya ini tadi, melakukan dalam tanda kutip kreativitas, improvisasi, teknikal dan juga taktikal di atas lapangan. Kemarin di babak kedua Manchester United sempat bermain dengan pola yang lain. Kalau menurut gua dengan amatiran bermain dengan 4-4-2. Cristiano Ronaldo dan Anthony Martial di depan, dan Marcus Rashford di sebelah kiri. Ini ringan amatiran ala gue ya. Dan di tengah Casemiro dan juga Scott McTominay dan juga Eriksen lalu berganti-ganti di sana. Ya ini harus siap dilakukan karena melihat pertandingan menghadapi Manchester City dan juga Omonia, pergantian itu sangat berpengaruh. Bagaimana Manchester United di babak kedua menghadapi Manchester City, ada pergantian yang dilakukan oleh Erik ten Hag, dan ini berhasil merubah jalannya pertandingan Manchester United menghadapi Manchester City dibandingkan dengan babak pertama. Memang betul Manchester City ada pergantian ya kan, pemain dan lain-lain. Tapi menurut gua itu bisa jadi satu poin, tapi di poin-poin lainnya juga Manchester United melakukan pergantian yang pas, yang tepat.
Kemarin ketika menghadapi Omonia pun juga demikian. Nah, harapan gue sih sebenarnya tidak harus seperti itu. Artinya baru berganti pemain lalu berubah gaya style permainan. Tidak, harusnya dari awal 11 pemain terbaik ini apa ya? Bisa memberikan yang terbaik lah. Jangan melakukan blunder, jangan melakukan kesalahan. Dan ini yang harus diperbaiki ketika menghadapi Everton. Lalu disinggung juga tentang Cristiano Ronaldo. Menurut Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo bermain cukup baik. Dia menciptakan peluang, dia juga memberikan atau menyediakan beberapa peluang untuk pemain lain. Dan menurut Erik ten Hag ini sudah bagus. Ada kontribusi langsung berupa assist. Tentu saja ini kan nanti akan step by step ya. Gua tahu ada banyak komentar dari Sobat Football United. Nggak apa-apa, asal sopan komentarnya tentang Cristiano Ronaldo. Kalau gue secara pribadi dengan amatiran, gue melihat seperti yang gue katakan di review, momentumnya saja sih. Tapi secara teknis ya, nih dari sudut pandang ringan amatiran ala gue, memang harus ada yang diperbaiki. Ketajaman dan juga kerjasama dengan pemain lain. Tapi ini kan sesuatu yang bukan tidak mungkin, bukan sesuatu yang tidak bisa diperbaikin. Ini bisa diperbaikin. Kuncinya konsentrasi sih menurut gue, kesepahaman lagi, dan harapan gue dengan amatiran Cristiano Ronaldo diturunkan dari awal ketika menghadapi Everton. Ini menurut gue, dia harus diturunkan ketika menghadapi Everton dari awal. Gue tahu Anthony Martial sedang dalam form yang bagus, 2 kali dia sebagai pemain pengganti mampu menciptakan gol. Marcus Rashford pun juga demikian ya, kemarin menciptakan gol setelah menjadi pemain pengganti. Ya sudah, nggak apa-apa, tapi untuk penampilan seorang Cristiano Ronaldo ini menurut gue harus dimainkan dari awal. Kalau seandainya dia besok ketika menghadapi Everton duduk di bench, gua khawatir perkembangan yang sudah ada ini akan berhenti. Menampilkan dia, artinya kalau seandainya dia mendapatkan menit bermain yang tidak utuh ya, lebih baik dia tampil dari awal lalu diganti daripada dia tampil sebagai pemain pengganti. Ini ringan amatiran ala gua, yang jelas dia harus bermain ketika menghadapi Everton. Mungkin Sobat Football United ada yang setuju, tidak setuju, nggak apa-apa, asal sopan ya komentarnya. Oke. Dan disinggung terakhir tentu saja pertandingan di hari Ahad menghadapi Everton. Manchester United ternyata di luar dugaan tidak langsung terbang dari Siprus ke Manchester, tapi ternyata mereka akan stay ya di Siprus. Baru hari Jumat ini kabarnya ya mereka akan kembali ke Manchester kalau tidak salah. Sebentar, karena ada kabar juga ya. Ternyata bahkan hari Jumat ini Manchester United akan latihan ya, akan latihan sebentar di Siprus. Baru hari Jumat sore waktu setempat akan kembali ke Manchester untuk ya dalam rangka persiapan tetap menghadapi Everton di hari Ahad. Tadinya gue perkirakan mereka akan langsung terbang setelah pertandingan ini selesai, malam ini juga langsung terbang ke Manchester ya untuk persiapannya di Carrington. Ternyata tidak, tetap tinggal dulu di Siprus, baru Jumat sore terbang kembali ke Manchester. Recovery-nya ternyata diputuskan di Siprus. Erik ten Hag juga memberikan komentar singkat ya tentang Everton bahwa akan menjadi pertandingan dengan intensitas yang tinggi, akan menjadi pertandingan yang keras, yang dia mengatakan tadi battle atau pertempuran yang keras juga. Tapi Manchester United harus bisa menampilkan intensitas yang lebih baik, terutama ketika dibandingkan ketika menghadapi Manchester City. Ini yang dilihat pembeda oleh Erik ten Hag, intensitas yang tinggi dari Manchester City. Ini yang harusnya ditiru oleh Manchester United, dan sebenarnya sudah ditunjukkan di partai-partai sebelum menghadapi Manchester City. Dan Erik ten Hag tahu menghadapi Everton ini akan tangguh ya. Everton ini tangguh di Goodison Park, dan ya pertandingan akan keras, mungkin akan fisikal menurut gue. Insya Allah nanti akan gue bikin previewnya. Kurang lebih demikian. Ngobrol ringan membahas ya, gue translate, kasih opini juga. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.